Waalaikumsalam. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Gelek-gelek nih. Ya, terima kasih Pak Secam. Pada hari ini kita akan melakukan mentoring. Ya, saya sebagai mentor, Pak Secam sebagai mente atau yang di mentor. Nah, tugasnya nanti mentoring ini terkait dengan pelaksanaan penyelesaian target SKP. Mungkin Pak Secam sudah tahu ya, SKP itu ada sasaran kinerja pegawai yang dibuat setiap tahun. Nah, saya juga yakin Pak Secam sudah memahami sasaran kinerja Pak Secam sebagai sekretaris kecamatan eselon 3 yang mempunyai sasaran kinerja setiap tahun, setiap bulan, dan setiap harinya. Bisa dijelaskan atau mungkin dibacakan SKP-nya? Siap. Boleh dari Poksi juga boleh. Ya, terima kasih Pak Camat. Dengan berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi nomor 8 tahun 2001 tentang sistem manajemen kinerja PNS, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 61 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, perlu menetapkan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RB tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Itu ada empat hal. Yang pertama adalah bagaimana sistem manajemen kinerja pegawai itu sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan dan pemilihan kinerja, termasuk penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja. Yang kedua adalah pegawai negeri sipil memang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya adalah ketiga, sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dari target yang akan dicapai oleh seorang PNS harus dicapai setiap tahun. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi unit kerja atau tim kerja sesuai dengan SKP atau perilaku kerja. Nah, terkait dengan SKP ini memang setiap tahun kita lakukan Pak Camat sebagai tugas dari seorang PNS, karena SKP adalah merupakan pengganti dari DP3, daftar penilai prestasi pegawai, yang semula awal tahunnya adalah tahun 2014. Ini ditiadakan sudah karena penilaiannya diharapkan lebih komprehensif dibanding DP3. Terkait dengan SKP ini, tugas dari sekretaris ini adalah secara kinerja utamanya adalah bagaimana tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Ini di tugas sekretaris. Dalam rencana kerjanya adalah terlaksananya perencanaan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan strategis yang disebut renja, dan rencana kerja yang disebut renja kecamatan, serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya juga dalam rencana kerjanya terlaksananya program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan, karena memang dari sekretaris itu sebagai PPK ya Pak ya, pejabat pengelola keuangan. Dan selanjutnya adalah terlaksananya memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta pemerintahan serta merencanakan keuangan. Ya, selanjutnya adalah terlaksananya program di setiap satuan organisasi, yaitu sebagai ada beberapa kepala seksi di sini Pak, ada pemerintahan, ada pemerintahan, ada pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat, ada juga Ekbank, dan ada juga pelayanan, dan yang terakhir adalah kasih Pol PP.
ini masuk kepada ranah bagaimana program setiap satuan organisasi ini sebagai sekretaris camat ini harus bisa menjadikan suatu koordinasi untuk melaksanakan program-program pelaksanaan kegiatan evaluasi, termasuk di kelurahan, karena di Kecamatan Lauk belum ada kelurahan, Pak. Mekar Baru. Iya, di kelurahan Mekar Baru belum ada, tidak seperti kecamatan seperti Mauk itu ada di atau dan yang lainnya. Ada 28 kelurahan Kabupaten Tangerang yang ada maksudnya. Nah, dalam rencana kinerja atau yang disebut tugas dari SKP ini adalah indikatornya adalah jumlah dokumen perumusan kebijakan penyusunan rencana yang strategis atau sebut renja dan rencana kerja sebut renja kecamatan serta merumuskan dalam kebijakan program yang terkait dengan umum serta kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya adalah dari indikator kinerja individunya dalam persentase perumusan kebijakan, perumusan rencana strategis sebut renja, rencana kerja dan renja lagi kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya adalah ketetapan perumusan kebijakan menyusun rencana strategis atau renja dan rencana kerja renja kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum, kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya adalah dari indikator ini jumlah dokumen program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya perencanaan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta merencanakan dan keuangan. Selanjutnya ada ketetapan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya jumlah dokumen program yang terkait dengan umum serta dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya persentase program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya ada ketetapan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan keuangan. Jumlah dokumen program setiap satuan organisasi atau kepala seksi tadi itu Pak, yang ada beberapa di kecamatan kepala seksi dan memang di sini tidak ada kelurahan di lingkungan pemerintah kecamatan dalam merencanakan program pelaksanaan kegiatan edukasi evaluasi dan pelaporan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Selanjutnya adalah presentase program setiap satuan organisasi kepada para kasih atau kasubag, mohon maaf ada kasubag dan lurah kalau memang ada, di sini tidak ada. Di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program dilaksanakan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Itu Pak langkah-langkah yang sebagai tugas dari sekretariat untuk melakukan sebagai sasaran kerja pegawai. Oke, makasih. Dari rencana kerja utama turun menjadi rencana kinerja. Ya. Dan dilanjutkan dengan adanya indikator kinerja individu. Nah, ini tadi saya dengarkan dan saya baca ada 9. Ya. 9 rencana kinerja dari Pak Sekretaris ya. Ini mulai dari penyusunan rencana renja, kebijakan, terus juga program pertama umum dan perencanaan keuangan, umum pegawaian perencanaan keuangan, kemudian juga petunjuk pelaksanaan dari program, kemudian juga program dari organisasi terkait kepala seksi. Dan kita dari kelurahan ya, mungkin kepala seksi termasuk kasubag, evaluasi dan pelaporannya, kemudian juga pelaksanaan
evaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, aset, kemudian termasuk perjalanan dinas ya, juga masuk dalam ruang lingkup perjalanan kinerja Pasecan, dan juga pertanggungjawaban ya, termasuk laporan pertanggungjawaban dan juga laporan perjalanan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan sewaktu-waktu. Nah, dari 9 ini apakah ada hambatan? Nah, apakah ada hambatan di dalam melaksanakan kinerja rencana kinerja ini yang 9 ini? Kira-kira di poin keberapa kira-kira ada hambatannya? Saya kira ketika kita melakukan yang sesuai dengan tupoksi, Pak, alhamdulillah ini kami tidak menemukan, karena memang tugas dan tupoksi ini harus dengan sebaik-baiknya, harus juga memahami juga ada kewenangan, ada fungsi sebagai seorang PNS atau apalagi sebagai sekretaris kecamatan yang memang mempunyai eselon atau sebagai eselon 3 ini alhamdulillah tidak ada masalah yang memang kita hadapi, karena sedikit juga kami memahami dan ketika tidak mampu juga harus bertanya, harus juga mencari informasi seperti apa supaya tidak ada masalah dalam penilaian bagi atasan, Pak, pada bawahan seperti itu. Ya coba dipikir-pikir lagi ya. Dari 9 ini nih yang istilahnya terhambat atau mungkin ada kendala, karena setiap kinerja ini pasti ada hambatannya, baik kecil maupun besar ya, pasti ada kendalanya, pasti ada hambatannya nih. Kira-kira yang paling berat atau paling rumit itu dari rencana kinerja yang mana nih dari yang 9 ini? Oh ya, rencana kerja sebagai ini, Pak, ada sedikit memang program dari setiap satuan kepala kasih yang koordinator kepala seksi yang memang mungkin iya Pak, ada sedikit yang itu kepala seksi. Program tiap kepala seksi ya? Iya, program seksi. Organisasi. Iya, yang memang ada. Iya. Nah, hambatannya atau kendalanya di mana? Hambatannya apakah kepala seksi ini memang belum memahami atau seperti apa, sehingga ada yang terjadi tidak melakukan dengan baik lah, kasarnya seperti itu. Oh, tidak berjalan dengan baik gitu. Oh gitu ya, memang mungkin dilihat dari perputaran dari penyesuaian bekerja, mungkin awalnya mungkin lama di bagian nanti mungkin dia datang ke tempat yang berbeda sehingga membutuhkan mungkin adaptasi seperti itu ya. Itu juga menjadikan suatu kendala hambatan gitu. Ya, berarti ke depan di dalam kita membuat suatu perencanaan kegiatan, program, dan juga mungkin rencana kerja dan rencana strategis mungkin lebih diintensifkan atau lebih mungkin ditambah volumenya untuk rapat-rapat koordinasi dan juga rapat-rapat perencanaan kali ya. Mungkin itu supaya mereka lebih memahami, lebih mengetahui apa sebenarnya kegiatan dan rencana mereka. Jadi ke depan kita bisa jadwalkan rencana rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas daripada kasih ataupun kasubag. Ya. Kalau memang itu menjadi kendala atau hambatan kinerja organisasi yang kita hadapi selama ini. Mungkin ada masukan dari Pak Secam terkait solusi daripada hambatan atau kendala yang tadi itu? Ya kami juga minta selalu bimbingan dan motivasi sepertinya supaya memang peran dari koordinasi antara kasih ini termasuk juga kasubag untuk bisa melakukan dan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan yang terbaik lah dalam baik dan kerja. Juga ketika beliau memang tadinya lama di bagian yang memang lihai bisa untuk dilakukan,
karena banyak perputaran di suatu keorganisasian atau bidang, maka mungkin itu sebagai hambatan-hambatan. Tapi langkah-langkah ini insya Allah kami akan lakukan seperti rapat pembinaan atau koordinasi untuk bagaimana tidak terulang, atau juga untuk mengevaluasi lah hal-hal yang memang kurang untuk dipahami dan dilakukan dengan baik. Dan kami juga sudah melakukan Pak usulan kegiatan-kegiatan ketika dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kita untuk ke BKPSDM, seperti apa melakukan sebagai diklat-diklat sebagai penambah untuk menjadi wawasan dan inovasi untuk sebagai bidang-bidangnya, gitu Pak. Oke, makasih. Ya, nanti ke depan silakan nanti Pak Sekcam buat jadwal rapat koordinasi internal ya. Ya. Baik itu internal terbatas para kepala seksi dan kasubag, ataupun internal dengan staf ya, baik staf PNS maupun yang non PNS. Di samping mungkin tadi sudah disampaikan, silakan buat aja surat usulan untuk mengirim para kasih asubag atau staf untuk mengikuti diklat atau diktek untuk menambah pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian nanti akan dibuat disosialisasikan kembali tupoksi dari masing-masing para kepala seksi, kasubag, dan juga staf. Nah, nanti karena termasuk SKP ini, mereka harus bisa memahami, bisa menguasai apa sebenarnya menjadi tanggung jawab mereka, baik pada kasih, kasubag ataupun staf. Karena semua tugas fungsi kecamatan harus dibagi habis. Siap. Baik kepala staf, kasih, kasubag, Pak Sekcam, dan juga saya selaku top manager ya. Nanti kita sama-sama bedah, kita buka tupoksi kita semua, dan juga yang menjadi sasaran ini juga berkaitan dengan program kegiatan yang mana bersumber daripada RPJMD Kabupaten Tangerang, dan itu diturunkan menjadi Restra dan juga Renja. Jadi harus ada sinergitas antara Renja, Restra, dan juga tupoksi. Jadi nanti kita bagi habis itu. Siap. Ya, terus kita evaluasi setiap bulan, kita lihat tingkat penguasaannya seperti apa. Ya, menengah harapan kita ya mereka semua bisa menguasai dan juga bisa menjelaskan, mempresentasikan, dan juga tujuannya adalah untuk mencapai target kinerja dari masing-masing individu. Jadi itu beberapa yang bisa saya tambahkan ya. Siap. Samping tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekcam, termasuk nanti ini nanti disesuaikan lagi nih ya. Siap. Isiannya dan juga rencana tindakannya ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan. Siap. Oke, makasih Pak Sekcam. Ya, sama-sama Pak Camat. Terima kasih atas arahannya juga. Mudah-mudahan kami akan menindaklanjuti, menyesuaikan sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum.